salam sejahtera. Kenalkan, nama saya Ayun Rahasana dengan NIM 7202144001, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Kelas A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Video kali ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah korespondensi, di mana saya akan menjelaskan tentang siklus surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh perusahaan ke perusahaan lain ataupun organisasi dalam menyampaikan informasi secara tertulis yang di dalam dunia bisnis, niaga, ataupun perdagangan. Nah, surat bisnis ini mempunyai fungsi sebagai alat penyampai informasi mengenai pemberitahuan, permintaan, permohonan, serta gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Di dalam surat bisnis sendiri menggunakan bahasa yang lugas atau dikenal sebagai dengan business line. Di dalam surat bisnis juga terdapat prosedur yang berkesinambungan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya di dalam surat bisnis terdapat prosedur yang berkesinambungan ataupun siklus surat bisnis ataupun tahapan-tahapan yang terjadi di dalam kegiatan bisnis yang melibatkan antara sang penjual dan sang pembeli, di mana sang penjual akan mengirimkan surat perkenalan kepada sang pembeli, kemudian sang pembeli akan membalasnya dengan surat permintaan penawaran, dan sang penjual akan mengirimkan kembali mengenai surat penawaran kepada sang pembeli, dan apabila sang pembeli tertarik atas apa yang ditawarkan oleh sang penjual, maka sang pembeli akan mengirimkan surat pemesanan kepada sang penjual. Kemudian, sang penjual akan mengirimkan tentang surat pengiriman barang kepada sang pembeli. Dan ketika barang sudah sampai, tetapi ada yang kerusak atau terjadinya kerugian di pembeli, maka sang pembeli dapat mengirimkan surat penuntutan kepada sang penjual. Dan jika terjadi perjanjian bahwasannya pengiriman barang dibayar setelah barang sudah sampai atau di pembayaran secara kredit dan sudah jatuh tempo namun tidak ada melakukan pembayaran, maka sang penjual dapat melakukan atau mengirimkan surat penagihan pembayaran kepada sang pembeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat perkenalan, di mana surat perkenalan sendiri dibuat oleh sang penjual yang bertujuan untuk memperkenalkan usahanya, baik barang ataupun jasa, kepada sang perusahaan yang dituju atau sang pembeli, di mana di dalam surat perkenalan ini terdapat tentang produk yang ditawarkan, keunggulan produk, perusahaan yang telah menggunakan produk tersebut, harga produk, bahkan promo yang ditawarkan oleh sang penjual kepada sang pembeli. Setelah sang pembeli menerima surat perkenalan dari sang penjual, maka sang pembeli dapat membalasnya dengan surat permintaan penawaran yang berisikan tentang permintaan keterangan mengenai suatu barang yang hendak dibeli. Dan informasi umumnya yang biasanya dibutuhkan oleh sang pembeli adalah daftar harga barang, syarat pembayaran, kapasitas dan persediaan barang, serta cara pemeliharaan, diskon, dan sebagainya. Kemudian, sang penjual akan mengirimkan kembali surat penawaran kepada sang pembeli, di mana surat penawaran berisikan tentang penawaran suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk menawarkan suatu barang atau jasa kepada sang pembeli. Surat penawaran harus dibuat dengan formal, di mana tertera dengan jelas penjelasan mengenai suatu barang atau jasa yang ditawarkan, serta rincian tentang harga, produk, kualitas, hingga diskon atau promo yang ditawarkan, sehingga sang pembeli dapat memilih pemesanan tersebut. Kemudian sang pembeli dapat mengirimkan kembali surat pemesanan kepada sang penjual. Pembuatan surat ini bertujuan untuk memesan suatu produk atau barang kepada mitra kerjasama perusahaan tersebut. Melalui surat ini, maka barang yang dipesan bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, dalam surat pemesanan ini, sang pembeli harus mencantumkan pihak yang akan dituju untuk pemesanan barang, kemudian mencantumkan identitas diri atau perusahaan sebagai calon pemesan barang agar sang penjual mengetahuinya. Kemudian di bagian isi mencantumkan detail mengenai barang yang akan dipesan, seperti jenis, kualitas, hingga jumlah barang yang akan dipesan.
Kemudian, sang penjual dapat mengirimkan balasan kepada sang pembeli berupa surat pengiriman barang, di mana surat ini berisikan pemberitahuan yang menyatakan bahwasannya surat pesanan telah diterima oleh sang penjual, dan barang yang dipesan pembeli akan dikirimkan dalam waktu tertentu. Dengan adanya surat pengiriman barang ini dapat menginformasikan kepada sang pembeli mengenai kapan barang yang dipesan akan diserahkan kepada jasa pengangkut barang, sehingga pembeli tidak perlu khawatir barang pesanannya tidak sampai di tangan mereka. Apabila terjadinya kerugian, maka dapat mengirimkan surat penuntutan atau klaim. Hal ini biasa terjadi di pembeli, dikarenakan adanya barang yang rusak, barang tidak sesuai, barang yang hilang, atau jumlah barang tidak sesuai dengan pemesanan, dan hingga keterlambatan. Maka di sini sang pembeli dapat mengirimkan surat penuntutan atau klaim kepada sang penjual dengan cara minta ganti rugi dengan sejumlah uang, atau minta ganti rugi dengan pengiriman barang baru, atau dengan minta ganti rugi dengan pemotongan harga khusus, atau juga dengan membatalkan pesanan mereka. Kemudian, siklus surat bisnis yang terakhir yaitu surat penagihan pembayaran. Biasanya surat penagihan pembayaran sendiri dilakukan oleh sang penjual kepada sang pembeli, di mana ketika sang pembeli dan sang penjual melakukan perjanjian pembayaran, namun sang pembeli sudah melewati waktu jatuh temponya, maka sang penjual akan mengirimkan surat penagihan pembayaran kepada sang pembeli. Di sini surat penagihan pembayaran kepada pembeli memiliki 3 tahap, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Dapat kita simpulkan bahwasannya surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh suatu perusahaan ke perusahaan lain atau organisasi dalam kegiatan bisnis, niaga, atau perdagangan, di mana surat bisnis ini juga terdapat suatu permintaan, penawaran, hingga penagihan pembayaran, di mana surat-surat tersebut mempunyai fungsi baik dan bagiannya masing-masing. Sekian penjelasan saya mengenai siklus surat bisnis. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.